Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, sekali lagi kami bersyukur atas Gereja Katolik Kudus, satu dan apostolis. Karena gereja Katolik didirikan oleh Yesus sendiri dan diserahkan kepada para rasul di bawah pimpinan Petrus, yang sekarang dilanjutkan oleh Paus kami. Terima kasih Tuhan atas rahmat itu sehingga kami dapat mendiskusikan, membicarakan segala hal tentang problem-problem kehidupan di dunia ini. Berkatilah para pemimpin gereja kami, paus, uskup, para imam, dan para pemimpin-pemimpin di paroki, ketua lingkungan, dan semuanya. Semoga dengan hati sukacita kami bersatu dalam iman dan kasih. Berkat-Mu atas kami semua, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kemarin kita masih tahu mendengarkan bahwa para rasul berkumpul untuk membicarakan satu hal penting, yaitu tentang sunat yang menjadi hambatan bagi orang-orang non-Yahudi untuk mengimani Kristus. Maka para rasul dan para penatua berkumpul di Yerusalem dan menghasilkan suatu keputusan yang fundamental, bahwa dikatakan keselamatan bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi kepada orang non-Yahudi yang tidak bersunat. Dan itu menjadi kehendak Allah. Kehendak Allah bahwa karya keselamatan diwartakan kepada segala bangsa, dan Tuhan menunjuk Petrus dari ke-12 rasul untuk menjadi pemimpin. Maka Petrus datang tampil berdiri dan mengatakan suatu ungkapan yang sangat dalam dan sangat tinggi tentang tugas-tugas beliau, tapi juga untuk mewartakan kabar gembira kepada segala bangsa. Dan Rasul Yakobus juga menanggapi bahwa meskipun karya keselamatan Yesus kepada segala bangsa, prinsip-prinsip dasar juga harus diterima dan dihargai. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, maka kita bersyukur dan bergembira dalam gereja Katolik yang kudus, yang satu, yang apostolik ini, sejak dulu hingga sekarang bersatu satu sama lain di bawah paus kita Fransiskus dan para uskup, para imam, para penatua, para jemaat dimanapun berada. Mari kita diskusikan, bicarakan dengan hati lapang, dengan gembira untuk memecahkan problem-problem yang muncul di sekitar gereja dalam kehidupan ini. Supaya karya ini juga bukan hanya untuk kita, tetapi diwartakan kepada segala bangsa. Ada karya misi, dan karya misi itu bukan hanya untuk dari paus, bukan dari uskup, bukan dari imam, tapi Anda semua yang mendengarkan ini. Supaya karya keselamatan Yesus itu mereka dengarkan. Ya, tugas Anda dan tugas kita semua untuk mendengarkan siapa saja. Maka mandat Yesus pada Injil Matius, pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ini mandat, misi, ya, yang harus dilakukan dengan penuh semangat dan penuh gairah. Semoga umat Katolik dimanapun berada membawa pesan Yesus ini dengan sungguh-sungguh kepada siapa saja. Dan yang kedua, hari ini kita mendengar bagaimana Yesus dalam sabda perpisahannya bersama para murid mengulang kembali prinsip dasar dari perintah Allah dalam hidupnya yang ia juga lakukan, yaitu perintah untuk saling mencintai. Dan Yesus mengatakan, tinggallah dalam kasihku. Kalau kamu tinggal dalam kasihku, maka kamu akan menuruti perintah-perintah Bapakku. Dan kamu mengenali Bapa. Seperti Bapa mengasihi aku, demikian pun aku mengasihi kamu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita tahu bahwa perintah mengasihi adalah perintah utama dan terutama. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia.
Tapi kita juga tahu betapa tidak mudahnya mengasihi Allah, mengasihi sesama. Mudah kita mengasihi orang yang cocok dan pas dengan kita, tetapi ketika tidak cocok dengan kasih kita, maka kita juga sulit untuk memberikan kasih. Bunda Teresa selalu mengatakan bahwa berbahagialah kita, ya, dengan adanya orang-orang miskin, orang terkecil, orang tertindas, orang yang tidak diperhatikan, karena lewat mereka lah kita dikuduskan. Dengan kata lain apa? Justru ketika ada tantangan, justru ketika ada godaan, justru ketika ada kesulitan, justru ketika ada salib, itulah justru Tuhan memakai kita untuk mendidik, membina, membimbing, menyucikan, membersihkan kita untuk dengan konsekuen memberikan hidup kita kepada Tuhan. Untuk mengasihi. Kasih itu baru menjadi kasih ketika mengalami kesulitan. Sekali lagi, kasih itu baru menjadi kasih ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup kita. Entah itu salib, entah itu problem kehidupan, entah masalah, apapun juga. Disitulah tantangannya dan disitulah salibnya. Ketika kita menderita karena katakanlah suami, karena istri, karena anak-anak, karena bapak ibu, karena siapapun juga, karena negara, mungkin dengan pandemi ini juga. Kita diajak untuk lebih memperhatikan dan mengasihi satu sama lain, memperhatikan orang-orang kecil. Ya, kita melatih disiplin pribadi untuk melakukan protokol kesehatan. Ya, supaya kita tahu bagaimana kita harus sungguh-sungguh membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang sesuai dengan kasih Kristus. Itu yang pertama. Jadi lihatlah segala sesuatu, entah terutama yang tidak menarik, yang tidak cocok dengan kita, yang menyakitkan, yang menderita, sebagai sarana kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perhatikan sulitan kita dalam mencintai sebetulnya kalau boleh dikatakan adalah proyeksi dari kesulitan kita juga untuk mencintai diri kita sendiri. Kita mungkin belum merasa at home dengan diri sendiri. Kita masih mungkin merasa ada kemarahan, ada kekecewaan, ada kesakitan di dalam batin kita, dalam sendiri. Kita belum bisa menerima diriku apa adanya, mencintai diriku apa adanya. Ya. Jadi mungkin coba perhatikan saudara, ketika kita tidak cocok dengan A, B, dan C, dengan kita merasa tidak nyaman, tidak suka dengan itu, mungkinkah saya pun tidak atau belum merasa at home, merasa damai dengan diri sendiri. Karena ini kunci juga, Yesus mengatakan cintailah sesamamu seperti dirimu mencintai dirimu sendiri. Apakah aku mencintai kelemahanku? Apakah aku mencintai, mengasihi kekuranganku, keterbatasanku, kemarahanku, kekecewaanku? Apakah aku berdamai dengan diriku sendiri? Atau aku begitu marah, begitu mangkel, begitu kecewa dengan diriku sendiri? Bisa jadi begitu. Nah, kalau itu terjadi, maka apa yang kita harus usahakan? Kita tahu kasih Kristus itu dalam diri kita, kasih Bapa itu begitu besar dalam diri kita. Ia tahu diriku sendiri, ia tahu perjuanganku, ia tahu masa laluku, ia tahu kejatuhanku, ia tahu dosaku. Tuhan tahu. Mazmur 139. Dimanapun kita berada, Tuhan mengerti, mengenal aku sedalam-dalamnya. Intimior intimo mio, kasihmu lebih dalam daripada diriku sendiri. Pengenalanmu lebih dalam diriku sendiri daripada diriku sendiri. Nah itu Tuhan. Jadi Tuhan yang kita sembah dan kita yakin itu adalah Tuhan yang penuh sayang, kasih sayang dengan segala kelemahan kita, menerima kita apa adanya. Apakah aku menerima itu? Jadi ketika kasih Kristus masuk dan kita ada penolakan, ada kemarahan, kita selalu mohon, Yesus, sembuhkanlah kebencianku, sembuhkanlah kesakitanku, sembuhkanlah kemarahanku. Engkau mencintai aku, engkau menerima aku, engkau tahu bahwa aku hari ini marah, kecewa, benci, dendam kepada seseorang. Nah itu jadi pergulatan kita itu pergulatan mencintai dan tidak mencintai. Ya, di situ kita lihat dari mencintai dengan kebencian, kemarahan, negatif thing. Mohon kepada Tuhan supaya Tuhan menghapus, membawa itu. Ya. Dan kita mohon Roh Kudus dalam menjelang Pentakosta ini supaya Roh Kudus itulah yang menggerakkan kita untuk berani mengakui
bahwa kita berdosa, bahwa kita lemah, bahwa kita rapuh, ya. Dan Tuhan mengubah yang negatif itu menjadi yang positif. Jadi sekali lagi saudaraku terkasih, selama hidup ini kita akan berjuang dalam kasih dan tidak kasih, ya. Dosa itu pertama-tama adalah mengasihi atau tidak mengasihi. Apapun tak berat atau teringannya, ya, itu di sana. Dan Santo Yohanes dari Salib mengatakan pada akhir kehidupan kita diadili oleh kasih. Berapa kasih? Sebesar apa kasih kita yang kita lakukan? Sekecil apapun kita persembahkan kepada orang-orang yang kita cintai, yang tidak kita cintai di sekitar kita. Memberikan diri, dan itulah saudaraku terkasih. Semoga sabda Yesus hari ini, perintah Yesus untuk saling mengasihi, menjadi perintahku, perintah Anda, menjadi sesuatu yang kita murnikan dalam hati kita. Ketika kita mengalami kesulitan, justru di situ kita mohon, Tuhan, berikan aku kekuatan, kedamaian untuk menerima diriku sendiri apa adanya. Dan aku akan membagikan itu kepada orang lain. Betapa dalamnya saudaraku terkasih, Allah Bapa kita mengasihi kita, mengenal kita, masa lalu kita, problem hidup kita, seberat apapun. Itulah Bapa kita, itulah Allah kita. Maka Yesus mengatakan, hanya melalui aku kamu dapat mengenal Bapa. Artinya apa? Artinya apa? Allah yang diwartakan oleh Yesus itu adalah bukan hanya Allah yang hakim, Allah pemarah, tapi Allah Bapa. Yang sekarang ini menerima Anda satu persatu. Yang sekarang ini mengenal masa lalu Anda. Dosa Anda, kelemahan Anda, penderitaan Anda, salib Anda. Saudara, mintalah Yesus, mintalah Roh Kudus untuk mengubahnya. Mengubahnya apa? Mengubah kita mencintai diri kita sendiri, berdamai dengan masa lalu kita. Ya. Jangan menyesali masa lalu. Nggak perlu kita menyesali, karena itu semua adalah jalan-jalan yang harus kita lalui supaya kita semakin tahu betapa besar kasih Allah. Saudaraku terkasih, salah satu cara supaya kita semakin mengerti, memahami, dan lebih dekat dengan Tuhan adalah keheningan. Anda duduk diam hening 15 menit, mendengarkan Tuhan berbicara, dan ketika jangan beranjak selama 15 menit itu. Entah pikiran macam-macam, entah harus melakukan apa, katakan tidak, hari ini, saat ini, jam ini saya mau duduk diam bersama Yesus. Seperti Maria, saudari Marta, yang duduk di dekat kaki Yesus, yang mengurapi kaki Yesus dengan air matanya. Seperti Maria Magdalena dengan 7 dosanya, ya, dihapus oleh Yesus. Maka dialah yang pertama-tama, wanita pertama yang bertemu dengan Yesus di kuburan Yesus dan mengatakan, Guru Rabuni, Maria. Ada perjumpaan, ya, bahwa perjumpaan kita dengan Yesus itu akan mengubah seluruh diri kita. Dan kita menjadi son and daughters of God, ya. Tuhan tidak melihat dosa-dosa kita. Jangan lupa, Tuhan melihat kita sebagai anak-anaknya yang Ia kasih. Entah berapa besar dosa-dosa kita. Itulah cara Tuhan. Coba Anda perhatikan bagaimana malaikat itu memanggil Maria. Fullness of God, gracia plena, Bunda Maria, engkaulah penuh rahmat. Ketika penuh rahmat itu dia kaget, tersentak. Dan itulah Tuhan kata penuh rahmat itu juga untuk saya, untuk Anda, untuk siapa saja. Kita penuh rahmat. Tuhan tidak pernah melihat kita kekurangan-kekurangan kita seperti seringkali kita melihat orang lain dengan kekurangannya. Tidak. Karena kasih, melimpah kasih akan Yesus, akan pribadi Allah. Tuhan memberkati Anda, semoga kasih Allah sungguh-sungguh mengubah hati Anda untuk Anda sendiri menerima diri Anda 100% tanpa reserve. Kasih Tuhan melimpah dalam diri Anda, berkatnya, dan masuk dalam pikiran, hati, budi, seluruh diri Anda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.